Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang daftar inventarisasi masalah dan usulan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tentunya dalam perspektif pengetahuan saya pribadi dalam bingkai catatan harian pegawai ATR BPN. Nah, teman-teman semuanya, kegiatan PTSL yang telah dilaksanakan secara masif di seluruh wilayah NKRI melalui satker yang ada di kabupaten dan kota di Indonesia sejak tahun 2017 sampai sekarang dengan target bidang yang sangat besar di tiap tahunnya, ya, tentunya dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi. Adapun kendala atau masalah yang dihadapi pada masing-masing satuan kerja memiliki dinamika dan karakteristik masalah tersendiri. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan atau isu dalam pelaksanaan kegiatan PTSL yang ada di satuan kerja tempat saya bekerja, ya, yaitu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, tidak lupa juga saya mencoba untuk menyampaikan usulan atau saran pemecahan masalahnya. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama, masalah yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan PTSL yaitu partisipasi masyarakat terhadap kegiatan PTSL masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi. Yang kedua, banyaknya pemilik tanah yang tinggal di luar desa atau kelurahan yang menjadi penlok PTSL. Adapun usulan pemecahan masalahnya yaitu kita harus melakukan sosialisasi program PTSL secara masif, ya, dari top level sampai lower level, ya, dari pemerintah daerah sampai level di RT ataupun RW, ya. Nah, berikutnya juga harus dilakukan sosialisasi PTSL melalui sosial media seperti WhatsApp group, ya, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok mungkin, ya, ataupun sosial media yang lainnya. Nah, tidak lupa juga harus melakukan penyampaian informasi program PTSL person to person, ya, lewat acara keagamaan, ya, lewat acara budaya ataupun melalui acara atau kegiatan pemerintahan lainnya. Lalu yang kedua, ya, masalah yang kedua, ternyata masyarakat keberatan dengan tingginya nilai pembayaran BPHTB atau nilai BPHTB, ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, di mana di dalam masyarakat ternyata ada persepsi yang terbangun di dalam masyarakat bahwa PTSL adalah gratis, ya, gratis dari Presiden Joko Widodo, dari pemerintah, sehingga mereka tidak memikirkan adanya atau tidak mengetahui adanya BPHTB. Nah, di sini adapun saran pemecahan masalahnya yaitu perlunya kebijakan dari pemerintah daerah setempat, ya, dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk memberikan keringanan biaya BPHTB. Syukur-syukur BPHTB dalam kegiatan PTSL digratiskan, ya, tidak dikenakan biaya BPHTB. Kenapa? Karena program PTSL adalah program strategis nasional, ya. Mudah-mudahan pemerintah daerah menggratiskan, meringankan
dan memiliki orientasi bahwa masyarakat harus diberikan jaminan kepastian hukum atau memiliki sertifikat tanahnya terlebih dahulu, sehingga nanti BPHTB akan dikenakan pada waktu pemeliharaan data pendaftaran tanah yang selanjutnya. Nah, lalu masalah yang ketiga ya, ini masalah di lapangan ya, yang sering ditemui. Ternyata terhadap objek bidang tanah yang menjadi target PTSL masih terdapat permasalahan pertanahan. Misalnya belum ada pembagian waris yang jelas ya, belum ada pembagian siapa subjek hak dari bidang tanah tersebut ya. Adanya klaim atau gugatan dari pihak lain maupun klaim sebagai tanah adat ya. Terus tanah tersebut belum clear and clean. Nah, di mana si subjek atau peserta PTSL memiliki itikat untuk tetap menerbitkan sertifikat tanah tersebut. Nah, ini ada kendala seperti ini. Nah, usulan atau saran pemecahannya tentunya perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan yang lebih mendalam, lebih detail, lebih komprehensif dengan dibantu oleh pemerintah desa atau kelurahan guna memastikan apakah bidang tanah tersebut yang akan diproses menjadi sertifikat outputnya K1 sudah clean belum. Kalau belum ya sebaiknya jangan diproses untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya. Nah, ini masalah yang ketiga. Nah, masalah yang keempat masih dalam masalah teknis di lapangan, yaitu ternyata dalam proses pengambilan data fisik pengukuran lapang terkendala pada penunjukan batas, di mana penunjukan batas untuk kegiatan PTSL di tempat satker saya bekerja ya tidak ditunjukkan oleh pesertanya langsung atau pemilik tanahnya langsung, melainkan ditunjukkan oleh RT, RW ataupun sekretaris desa. Nah, ditambah lagi peserta tidak memasang tanda batas yang lengkap ya. Nah, tanda batas tidak terpasang serta pemilik yang berbatasan tidak dihadirkan, sehingga sangat sulit untuk memenuhi asas kontradiktur delimitasinya. Nah, ini yang sering kali kita temui pada waktu pengukuran lapang kegiatan PTSL. Jangankan PTSL, kegiatan rutin saja juga sering mengalami permasalahan seperti ini. Nah, usulan pemecahan masalahnya yaitu harus dipenuhinya partisipasi aktif dari peserta PTSL. Ini sangat dibutuhkan ya partisipasinya secara nyata, dimulai dari pemasangan tanda batas yang telah disepakati oleh pihak yang berbatasan, penunjukan batasnya benar guna mendukung untuk memitigasi masalah pertanahan ya. Terus dihadirkan pihak yang berbatasan pula sehingga asas kontradiktur delimitasi atau kesepakatan dari pihak-pihak yang berbatasan terpenuhi. Nah, yang kelima teman-teman semuanya, masalah yang kelima yaitu ternyata masalah di diagnosa organisasi ya. Nah, organisasi kita, organisasi di teknis. Apa itu masalahnya? Ternyata banyak bidang tanah ya, bidang tanah yang terdaftar yang belum terpetakan secara digital, benar dan valid. Nah, ini yang repot ya teman-teman semuanya. Nah, istilahnya masih banyak data sertifikat yang level kualitas datanya KW 456 masih banyak, sehingga memberikan peluang terjadinya penerbitan sertifikat yang tumpang tindih atau bisa jadi penerbitan sertifikat ganda atau penerbitan sertifikat kepada orang yang tidak berhak. Nah, ini yang akan repot ya. Nah, adapun usulan saran pemecahan masalahnya yaitu harus terpenuhinya partisipasi aktif
para pemegang sertifikat, terutama terhadap pemegang sertifikat tanah yang terbit pada zaman-zaman dulu, sertifikat lama, sertifikat jadul ya. Nah, pemegang haknya berpartisipasi untuk melakukan pemetaan bidang tanah melalui plotting ke kantor pertanahan atau melakukan plotting partisipatif melalui aplikasi Sentuh Tanahku ya. Ayo jaga tanah Anda secara data dan secara fisik ya. Nah, ini masalah yang kelima. Lalu masalah yang keenam, nah ini masalah di internal aplikasi kita ya. Nah, menurut saya masalah ya, yaitu masalah pada persyaratan yang ada dalam aplikasi, di mana dalam aplikasi dalam penilaian kinerja terdapat variabel-variabel ya, yaitu perencanaan ya, yang kedua kuantitas, yang ketiga kualitas. Nah, di sini dari perencanaan di sini ada sering terkendala dengan syarat perencanaan yang memberi nilai 100% apabila target SHAT memenuhi 50% lebih dari ketersediaan K33 backlog. Nah, padahal sejatinya di dalam masyarakat walaupun jumlahnya kurang dari 50%, banyak yang berharap menerima sertifikat tanah melalui PTSL karena tanah mereka sudah diukur pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga karena adanya syarat perencanaan ini, masyarakat menjadi korban, mereka tidak diprioritaskan. Kenapa? Karena kalau diprioritaskan syaratnya tidak terpenuhi, nah nilai perencanaannya nol, nah itu mengganggu kinerja. Nah, ini masalah ya. Kalau menurut saya masalah karena tujuan PTSL sebenarnya hakikatnya memberikan masyarakat sertifikat atau jaminan kepastian hukum agar lebih berdaya secara ekonomi ya, lebih makmur, lebih sejahtera ya. Pertanahan arahnya ke situ. Nah, di sini usulan pemecahan masalah tersebut ya, tentunya harapan kami ketentuan perencanaan perlu diubah ke arah produk yang berkualitas. Jadi mindsetnya udah quality oriented atau quality public service oriented. Tapi kalaupun ini tetap tidak dirubah, berarti kita harus memilih skala prioritasnya yang mana gitu ya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 7 yaitu masalah internal juga ya terhadap K33 backlog ya, ketersediaan K33 backlog kegiatan PTSL tahun sebelumnya ya, terutama yang dilakukan oleh pihak ketiga. Ternyata banyak K33 backlog tersebut tidak dapat ditindaklanjuti menjadi target SHAT atau K1 karena yang pertama terdapat perubahan atau perbedaan fisik yang melebihi toleransi. Ternyata bidang tanahnya berbeda. Nah, itu yang repot. Terus subjek hak tidak diketahui ya, pemilik tanahnya tidak diketahui secara pasti. Yang kedua, ternyata objek haknya belum ada pembagian waris ya, sama ini. Subjeknya belum jelas. Terus yang ketiga juga masalah pemilik tanah ya, subjek haknya tidak bersedia ikut program PTSL atau belum mau ya. Terus yang berikutnya juga terkendala kelengkapan berkas tidak kunjung dilengkapi. Nah, yang sering ditemui juga ternyata K33 backlog tersebut terindikasi masih bermasalah sehingga menimbulkan keraguan-raguan ya kepada petugas maupun kepala desanya juga masih ragu. Jangan dulu diproses yang area yang ini atau tanah yang atas nama ini ya, yang sudah diukur tahun lalu itu sudah diukur tapi jangan diproses terlebih dahulu karena terindikasi permasalahan ataupun
subjek haknya belum jelas. Nah, adapun usulan pemecahan masalahnya ya, terhadap produk K33 backlog yang tidak memenuhi syarat dilanjutkan menjadi target SHAT karena terdapat perubahan data fisik, dilakukan pengukuran ulang dan penetapan batas ulang ya, walaupun konsekuensinya dilakukan pengukuran kembali secara gratis tanpa biaya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya untuk subjek dan objek yang belum clean ya, belum jelas ya, tetap tidak dapat dipaksa untuk menjadi target K1 ya, jangan dipaksakan untuk dijadikan atau diterbitkan sertifikat tanahnya, karena azas hati-hati, azas teliti, azas cermat harus dikedepankan biar tidak terjadi permasalahan pertanahan di kemudian hari. Nah, yang berikutnya yang ke-8 yaitu masalah yang ke-8, konsep 3M ya, mendekat, merapat, menyeluruh untuk satker tertentu ya yang memiliki kualitas data pertanahan yang masih rendah, tingkat penguasaan dan pemanfaatan tanah masyarakat juga masih rendah, terus memiliki daerah rawan konflik pertanahan yang cukup banyak, dan ditambah tingkat kepercayaan masyarakat ke kantor pertanahan setempat belum bagus ya. Nah, tentunya sangat sulit untuk menerapkan konsep 3M tersebut. Jadi saran atau pemecahan masalah ya untuk satker tertentu setelah dilakukan diagnosa organisasi, pengamatan secara komprehensif di lapangan melalui observasi dan pengalaman yang ada ya. Jadi sebenarnya secara empiris di lapangan untuk satker tertentu itu output PTSL akan jauh lebih berkualitas apabila dilakukan dengan konsep yang lain, misalnya dengan konsep easy, safety, dan quality, atau dimulai dari yang mudah dulu, yang aman dulu, sehingga hasilnya berkualitas dengan mengedepankan produk yang berkualitas sehingga menghindari sengketa pertanahan, menghindari potensi permasalahan pertanahan, di mana metode ini dilakukan sambil membangun kepercayaan masyarakat ke kantor pertanahan. Jadi sambil membangun kepercayaan, trust buildingnya pelan-pelan akan dibangun dan masyarakat mulai mempercayai kinerja BPN, kepercayaan ke BPN sudah bagus kembali. Nah, itu dinamika yang ada ya. Terus yang ke-9 ya, ternyata banyak ya subjek PTSL terkendala dengan aturan tanah absente ya, di mana aturan tanah absente ini kan sebenarnya berlaku secara menyeluruh ya. Nah, ini untuk kegiatan PTSL terkendala juga dengan aturan tanah absente. Adapun usulan pemecahan masalah ya harus dilakukan atau perlunya dilakukan pengkajian kembali atau mungkin merevisi peraturan tanah absente karena aturan tersebut dirasa sudah tidak adaptif dengan perkembangan zaman ya, tidak adaptif dengan kemajuan infrastruktur dan teknologi, sehingga dengan perubahan-perubahan tersebut dirasa sudah tidak relevan lagi dan malah dirasa sudah tidak populis ya. Kalau zaman dulu tahun 60-an mungkin teknologinya belum pakai HP ya. Sekarang sudah zaman 4.0 ya, zaman revolusi industri 4.0 ya, jaringan aja sudah 5G. Nah, teman-teman, yang terakhir ya, ini permasalahan yang umum dijumpai di seluruh wilayah di Indonesia, yaitu batas administrasi desa atau kelurahan ya sebagai satuan wilayah administrasi pendaftaran tanah ya, ternyata banyak yang belum jelas dan definitif, sehingga terdapat pengukuran dan pemetaan yang saling berseberangan
antara wilayah desa kelurahan yang satu dengan yang lainnya. Jadi saling memasuki. Nah, adapun saran pemecahan masalahnya yaitu perlu terpenuhinya batas administrasi yang jelas, baik batas secara data ya, misalnya file SHP, DWG ataupun data lainnya ya, dan secara nyata di lapangan ya. Di data filenya jelas, di lapangan juga nyata ya, di mana batas desa tergambar secara jelas dalam data, memiliki akurasi yang tinggi di lapangan. Batas desa, batas kelurahan terlihat jelas melalui batas-batas yang nyata seperti batas alam, batas buatan manusia, batas kepemilikan tanah yang nyata yang berbasis bidang dan diketahui serta diakui oleh masyarakat di lapangan. Tentunya ketika ini terpenuhi dengan adanya kegiatan PTSL yang menyeluruh, maka secara langsung akan terbentuk batas desa atau kelurahan yang akurat karena berbasis bidang tanah. Nah, teman-teman, itulah 10 daftar inventarisasi masalah dan usulan ataupun rencana penyelesaian masalah ya. Terima kasih ya, tetap semangat, tetap teliti, tetap hati-hati, tetap cermat ya, bekerja dengan baik ya, berorientasi ke depan, jangan terprovokasi mungkin oleh dashboard ya, karena yang menilai kinerja kita ya sebenarnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menerima manfaat dari kinerja yang berkualitas ya, hasil kerja yang baik adalah masyarakat ya. Tetap semangat, terima kasih. Saya Hendras Budi Paningkat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.